Rezeki artinya pemberian, karunia, given. Bahkan Imam Ali Al-Jurjani menyatakan yang disebut rezeki adalah pemberian, karunia, baik dia konkret maupun abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kata Mbak Surip, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Allah cuma minta satu, syukuri itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu pedih. Jadi ayat ini mau bilang, nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Termasuk urusan rezeki ini. Itu sebabnya saya katakan, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal ke neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang alim itu bisa sampai ke surga karena ilmunya. Orang alim itu bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur. Bapak Ibu hadirin, lalu bagaimana mensyukuri suatu rezeki itu? Mensyukuri nikmat itu caranya dua. Pertama, syukur qauli, syukur dalam bentuk ucapan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kalau yang model begini sih semua kita bisa. Ya Bu ya? Bu, apaan? Model begitu sih kita semua bisa. Yang berat itu syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan itu? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau mulutnya tidak pernah berhenti, ya Allah terima kasih dikasih harta yang banyak, tapi pelitnya 17 setan, itu belum syukur. Itu belum syukur yang sebenarnya. Belum syukur yang sebenarnya. Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat itu. Janganlah diberikan nikmat tapi digunakan untuk menentang yang memberinya. Janganlah diberikan nikmat tapi untuk bermaksiat kepada yang memberinya. Itu sungguh sesuatu yang perbuatan yang kita tidak tahu diri kan. Nikmat akan bertambah kalau kita syukuri, tapi akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bapak Ibu hadirin, karena itu bukan cuma uang rezeki itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan rezeki itu garis besarnya dua macam, anfus dan amwal. Anfus terjemahan dari diri.
kekayaan yang ada dalam kepribadian kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa, otoritas, itu masuk dalam anfus. Yang amwal ialah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai, tanah, rumah, uang. Amwal dan anfus itu harta, tetapi dua-duanya bukan tujuan. Dua-duanya hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus dijadikan alat. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Ayo, saya mau tanya, ibu selama ini memperalat duit, apa duit yang memperalat ibu? Selama ini kita memperalat harta atau harta yang memperalat kita? Harta memperalat kita. Yang lebih makro, selama ini kita menggunakan dunia atau dunia menggunakan kita? Idealnya kita menggunakan dunia, kita mengendarai dunia dan bukan dunia yang mengendarai kita. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai. Tadi saya katakan bahwa rezeki apapun bentuknya itu sekadar alat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita itu dua. Pertama namanya tujuan jangka pendek, yaitu fid dunya hasanah. Itu tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah. Yang kedua tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia sebagai tujuan jangka pendek dan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan inilah kita menggunakan alat. Alat itu namanya rezeki. Jelas Pak? Jelas? Jadi rezeki ini untuk tujuan jangka pendek harus mengantarkan kita mencapai fid dunya hasanah. Untuk tujuan jangka panjang dia harus mengantar kita wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Alatnya rezeki ini, pangkat dan jabatan, kemampuan dan kewenangan, harta dan semua kekuatan materi yang kita miliki untuk tujuan jangka pendek harus membangun fid dunya hasanah. Tujuan jangka panjang menciptakan wa fil akhirati hasanah. Jelas Bu? Jelas? Apa yang jelas? Ya yang barusan itu. Yang barusan itu. Kita tidak sekedar punya tujuan jangka pendek dari hidup ini, kita punya tujuan jangka panjang. Karena ada tujuan jangka panjang, cara mencapai tujuan jangka pendeknya diwarnai oleh keyakinan tujuan jangka panjang. Maksudnya begini, iya saya kepengen punya rumah bagus, tapi kalau korupsi akhiratnya gimana? Ini loh, tidak terjebak menghalalkan cara. Karena orang yang tujuannya cuma fid dunia hasanah, pokoknya dunianya senang, itu mudah menghalalkan segala cara. Tapi kita punya wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat nanti. Ini yang mewarnai cara kita mencapai tujuan jangka pendek. Iya, saya kepengen naik jabatan, tapi kalau jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, nanti akhirat saya piye?
Iya, saya kepengen jadi banyak uang, tapi kalau makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti akhiratnya piye? Ada rem. Ada apa? Ada apa? Rem. Ibu mau nggak saya ajak ke Bandung? Mau? Mau pasti. Naik mobil? Mau? Gratis nggak bayar? Mau? Nggak pakai rem? Mau? Bablas, bunuh diri namanya. Jadi manusia tanpa keyakinan akhirat, mobil nggak ada remnya itu. Tujuan menghalalkan cara, dia mudah jatuh ke hal-hal seperti itu. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk tujuan jangka pendek harus digunakan sebagai alat mencapai fid dunia hasanah. Untuk tujuan jangka panjang harus digunakan untuk mencapai wafil akhirati hasanah. Ya. Jelas yuk. Ya, baik. Ya, Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan tadi penjelasan singkat dari Pak Kiai sudah bisa meresap di hati kita semua dan juga mungkin buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Zainuddin MZ, bagaimana kita menyikapi mengenai rizki itu sendiri, karena sekarang kan kita susah membedakan antara rizki yang halal dan yang haram gitu. Gitu Ya, Bu. aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Gimana membedakannya Pak Kiai? Iya. Sebenarnya dalam agama yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Barang yang halal jelas, barang yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma mustabbihat. Yang antara keduanya itu yang enggak jelas sebenarnya. Remeng-remeng. Yang disebut barang syubhat. Syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Jadi kuncinya kembali kepada kalau Anda yakin itu baik, ambil. Tapi kalau Anda ragu, tinggalkan. Tinggalkan yang ragu-ragu itu. Saya kira itu. Baik. Sudah jelas ya Bu ya? Sudah Ya, ya. baik. Maka Sudah langsung aja Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Zainuddin tentang masalah definisi rizki atau syukur tadi. Kata Rasul bahwa syukur itu ijra'ul a'dha fi mardatillah. Artinya menggerakkan apa yang kita punya di jalan Allah. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya orang punya rizki, dia dapat dengan cara tidak halal, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah. Kira-kira itu sedekahnya diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya baik, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Dari Bapak siapa ini Pak? Mohon maaf. Nama saya Ustadz Saifullah. Ustaz Saifullah ya, terima kasih Ustaz Saifullah. Ya, Ya. silakan Pak Kiai. Pertama, definisi rezeki tadi itu saya kutip dari buku At-Ta'rifat Imam Ali Al-Jurjani. Ya. Ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Itu. Yang kedua, ada hadis zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan bayar zakat. Tapi yang dibersihkan itu harta yang bercampur sedikit-sedikit. Tapi kalau jelas haramnya, tidak mungkin kita mencuci najis. Najis tidak bisa dicuci. Sarung kena najis, sarungnya bisa dicuci. Tapi najis, mencuci najis tidak mungkin. Nah, dengan kata lain, tidak boleh mencuri sarung walaupun niatnya untuk sholat. Hadis masyhur, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi hasilnya tidak halal dibelanjakan ke jalan halal, itu tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Ya, walaupun kita mungkin punya niatan baik, tapi cara menerima rezekinya itu tidak baik. Walaupun kita sumbangkan ke masjid ataupun ke misalnya ke badan amil zakat, itu tidak diterima gitu Pak Kiai jadinya ya. Iya, kalau ini kan jadi trendy, korupsi aja nanti nyumbang masjid kan selesai. Nggak bisa. Ya, ini jadi mengambangkan ya. Ya, baik pemirsa, jangan tinggalkan kami karena kami nanti akan kembali lagi. Jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan sambil kita menyimak sebuah tayangan menarik berikut ini dari kelompok Marvel. Tentang meningkatnya angka kriminalitas. Begini, dalam teori kejahatan itu, kriminal itu muncul karena dua faktor. Bu, dua faktor. Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Ini juga kereseh nih ini. Kriminal itu muncul karena dua faktor. Pertama faktor niat, yang kedua faktor kesempatan. Ya Bu ya. Biasanya kalau dua ini ada, jadi dah. Niat ada, kesempatan ada, jadi. Nah, di antara dua ini yang paling dominan itu faktor niat. Itu yang paling kuat tuh. Kalau niat udah muncul, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa dibikin. Kesempatan bisa diciptakan. Tapi kalau niat nggak ada, kesempatan seluas apapun nggak bakal orang jadi jahat. Nah, puasa ini kan mengikis niat-niat yang nggak benar. Ya contohnya tadi waktu sembahyang zuhur, ibu waktu berwudu kekemur nggak? Berkemur nggak? Waktu berkemur minum nggak? Kalau minum kan nggak ada yang tahu. Kenapa kita nggak mau? Niat nggak ada. Biar orang kagak lihat sekalipun nggak ada masalah. Tapi sehubungan dengan yang disampaikan tadi, begini, yang sering bikin kita susah dalam hidup, itu karena si mau sama si mampu jalannya nggak bareng. Bu, yang sering bikin kita susah dalam hidup, si mau sama si mampu jalannya nggak bareng. Si maunya duluan terus, udah di ujung dia baru nengok, mana dia si mampu ini. Tapi kalau si mau dan si mampu jalan seiring, tenang kita menjalani kehidupan ini. Saya kira meningkatnya angka kriminalitas, kita berharap dengan nuansa Ramadan bisa ditekan oleh pengaruh pelaksanaan ibadah puasa dalam kehidupan kita. Ini Pak David, silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, baik yang menyangkut penataan ekonomi maupun lain-lain. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau bertanya. Silakan, Bapak, silakan Pak. Betul. Assalamualaikum. Udah Pak, silakan bisa langsung itu Pak. Ya. Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Haji. Isi pertanyaan, apa bedanya sunnah dan bid'ah? Sekian, terima kasih. Mengenai pengelolaan keuangannya, ya. Kebanyakan kita nggak sadar ya pakai orang-orang nih, termasuk diri saya sendiri, kita lebih baik memenuhi kebutuhan hidup kita dulu ketimbang bayar zakat. Saya lihat malah di situ diprioritaskan untuk bayar zakat ketimbang konsumsi pribadi. Ada nggak hadisnya atau apa yang menguatkan gitu Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, mendahulukan yang wajib, mendahulukan yang bernilai ibadah. Tapi apapun, memang enak kalau sesuatu itu dipaparkan oleh ahlinya. Dan kita bersyukur bahwa dari pemaparan ini memang ada hal yang sangat penting buat kita. Pertama, menata keuangan, memanage keuangan.
menata rezeki. Lalu setelah itu baru menimbulkan gaya hidup yang ditempa oleh ibadah puasa. Misalnya apa? Saya tempo hari bilang orang kaya. Ibu mau kaya nggak? Tahu siapa orang kaya? Tahu nggak? Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia soalnya. Ibu mau kaya? Tahu nggak siapa orang kaya? Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Bu, orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau mau kaya, sederhana aja konsepnya, cukup. 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 Ya, sebagai manusia kita memanage hidup kita, mengatur sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafie Antonio, tetapi juga dalam pembinaan mentalitas kita harus tumbuh seperti itu. Ya. Sebab bagaimanapun kita aturnya, kalau di sini masih nggak pernah cukup, bagaimanapun bagusnya manajemen keuangan kita, kalau di sininya nggak pernah cukup, percuma juga. Ya Bu ya, Bapak Ibu hadirin, saya kira apa ya kita haturkan banyak terima kasih kepada Dr. Syafie Antonio, pakar ekonomi Islam yang sudah memberikan sumbangan yang sangat berarti, terutama mau menghadapi Lebaran di mana gejolak harga nyaris nggak terkendali, tapi kita harus bisa menata keuangan seperti pesankan oleh beliau tadi.